Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Notif. Kalian pasti suka nih membagikan foto-foto di sosial media. Tahukah kalian bahwa ternyata tidak semua foto bisa dibagikan di internet? Ada beberapa foto yang sangat dilarang untuk dibagikan karena bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kalian ingin tahu apa saja hal tersebut? Silahkan luangkan sedikit waktu kalian untuk menyimak video ini beberapa menit ke depan. Di era modern ini, bermain sosial media adalah kebiasaan umum yang terkadang kita tidak bisa lepas darinya. Hampir semua orang sering dan senang dengan sosial media saat ini. Bermain sosial media itu sangat erat kaitannya dengan membagikan foto-foto dan momen-momen tertentu. Saat ini, hampir semua hal ingin kita bagikan kepada orang lain. Entah kenapa, like dan share mungkin menjadi rukun kehidupan baru di era ini. Nyawa kedua. Sebenarnya, semua ini tidak ada salahnya guys. Ini sah-sah saja. Tetapi ada batasannya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ada etika-etika yang harus kita penuhi. Nah, di video kali ini kita akan ngobrolin tentang foto-foto atau jenis-jenis foto yang tidak boleh dan haram dibagikan di media sosial teman-teman. Yang pertama adalah kartu identitas. Kartu identitas dan sejenisnya adalah salah satu hal yang hanya boleh diketahui oleh kalian sendiri. Dengan kata lain, kartu identitas adalah privasi kalian. Oleh karena itu, membagikannya sama saja dengan membagikan privasi kita sendiri. Membagikannya adalah membagikan rahasia pribadi kita. Dalam hal ini, semua jenis kartu identitas, seperti KTP, SIM, paspor, kartu pelajar, dan lain sebagainya, sebaiknya jangan diposting. Jangan dibagikan ke media sosial. Hal ini harus kita lakukan untuk menghindari adanya tindakan kejahatan yang memanfaatkan identitasmu. Misalnya, salah satu efeknya adalah saat kita sedang asyik-asyiknya nge-scroll sosmed, tiba-tiba datang notifikasi di layar handphone kita. Notifikasi ini adalah tagihan pinjaman online. Padahal faktanya kita nggak pernah meminjam, tetapi pihak pinjolnya juga tidak salah karena data kita yang digunakan untuk meminjam. Kenapa ini bisa terjadi? Hal ini tentunya karena kita seringkali membagikan rahasia-rahasia dan data-data pribadi kita di sosmed. Nah, kalau seandainya kamu dihadapkan dengan situasi yang seperti tadi, bagaimana perasaanmu? Dalam hal ini, tentu kita akan sangat pusing, kita akan marah, bahkan juga mungkin kita ngamuk. Intinya kita complicated dah masalahnya waktu itu. Nah, oleh karena itulah, karena efeknya sangat dahsyat seperti tadi, maka jangan pernah membagikan informasi pribadimu ke internet. Tetap perhatikan juga foto-foto yang akan kamu bagikan. Siapa tahu tanpa sengaja, identitasmu ikut kejepret di dalamnya. Yang kedua adalah boarding pass, teman-teman. Tiket pesawat, woi. Boarding pass atau tiket pesawat juga mengandung detail-detail informasi pribadi yang seharusnya tidak dibagikan. Anehnya, saat ini banyak orang membagikan momen-momen liburannya dengan memfoto tiket pesawatnya. Ya, sebenarnya wajar sih, karena seperti tadi, di era ini semua hal ingin kita bagikan. Memfoto tiket pesawat pun tidak ada masalahnya. Tetapi kalau mau dibagikan, harap tutupi bagian detail-detailnya, nomor-nomor tertentu. Ya, kita bisa membagikannya cukup dengan memperlihatkan keberangkatan kita dan tujuan kita. Itu sudah mewakili kan? Yang ketiga adalah slip gaji dan tabungan, guys. Di era ini, banyak sekali konten-konten kita jumpai memamerkan kekayaan dan kemewahan. Namun, kita harus tahu juga bahwa ternyata keuangan, finansial, itu adalah hal yang pribadi. Dan sebaiknya jangan dibagikan. Buat kita yang biasa-biasa saja, membagikan slip gaji atau tabungan itu bisa memicu tindakan kejahatan. Kejahatan dalam hal ini bisa jadi itu perampokan, penjamretan, dan sejenisnya. Kita cukup sadar dirilah, jangan kita ikuti orang-orang yang kelas sosialnya tinggi dan keamanan mereka terjamin. Masalah harta dan finansial, tabungan dan sejenisnya, cukuplah kita, keluarga, dan Tuhan yang tahu. Yang keempat adalah wajah anak, teman-teman. Wajah anak kecil. Membagikan wajah anak merupakan suatu keistimewaan yang sangat menyenangkan dilakukan saat ini. Apalagi bagi mereka para orang tua baru yang baru punya anak. Rasanya akan sangat senang dan bahagia jika membagikan foto anak yang sedang imut-imutnya. Akan tetapi ternyata hal ini juga bisa memicu sebuah risiko, guys. FYI, ternyata membagikan foto wajah anak itu bisa memicu tindakan kejahatan seperti bullying dan penculikan anak di masa depan. Ternyata lumayan serius ya risikonya. Maka dari itu, tetap berhati-hatilah dalam membagikan sesuatu di media sosial.
Selanjutnya adalah dokumen perusahaan. Seperti yang kita bahas di awal tadi, membagikan suatu momen adalah sebuah keharusan sepertinya di era ini. Dan yang paling sering juga dibagikan adalah momen-momen kerja. Biar orang-orang tahu tuh bahwa aku bukan pengangguran, aku rajin loh. Itu tidak ada salahnya teman-teman, bisa jadi motivasi juga. Tetapi saat kita membagikan momen kita sedang kerja, jangan sampai dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen perusahaan ikut serta di dalamnya, karena akan berakibat sangat fatal. Selain kamu bisa dipecat oleh bosmu karena membocorkan rahasia perusahaan, hal ini juga akan mengakibatkan perusahaan ini rugi besar karena adanya kebocoran informasi. Aduh, kalau hal ini jangan sampai terjadi guys, karena kita akan disalahkan kuadrat tuh 2 kali lipat. Nah, yang selanjutnya adalah foto orang lain teman-teman. Di era ini, semua karya kreativitas begitu dihargai, termasuk di dalamnya adalah karya-karya yang sifatnya digital, seperti foto dan video. Tidak heran, banyak orang kaya baru muncul karena membuat konten, dan membuat konten harus kita lakukan di era ini, seperti yang kulakukan ini. Walaupun dengan menggunakan alat seadanya, ya minimal ada manfaatnya lah, mengedukasi teman-teman. Sebagai netizen yang budiman, sebaiknya jangan membagikan foto milik orang lain, karena bisa jadi itu mengandung hak cipta yang bisa diklaim oleh pemiliknya. Apalagi kalau kamu adalah seorang influencer ataupun YouTuber dan sejenisnya. Jika kita kedapatan membagikan karya orang lain, maka itu akan sangat berdampak terhadap akun-akun kita. Kalaupun harus membagikan karya orang lain, ya kita harus mengikuti aturan, misalnya meminta izin, mencantumkan sumber, dan sejenisnya. Hal ini sekali lagi kita lakukan untuk menghindari adanya kerugian di pihak yang lain. Foto yang terakhir yang tidak boleh kita bagikan adalah foto yang bisa merugikan orang lain. Ada banyak foto yang bisa merugikan orang lain. Di era ini, saking sukanya, saking hobinya kita membagikan foto hasil jepretan kita sendiri, terkadang kita tidak jeli tuh dalam memperhatikan foto-foto yang akan kita posting. Ya main jepret, share, jepret, posting, jepret, post, gitu aja. Kenapa kita harus jeli dan memperhatikan dulu sebelum kita memposting teman-teman? Bagaimana kalau foto tersebut mengandung aib orang lain, mengandung privasi orang lain? Tentu akan sangat berbahaya bagi orang tersebut. Contohnya, misalnya aku lagi selfie tuh di taman misalnya, selfie sama teman-teman, secara tidak sengaja salah satu teman itu kelihatan organ intimnya misalnya, dan fatalnya kita tidak mengecek dulu sebelum kita membagikannya. Kita bayangkan bagaimana efeknya jika banyak orang yang melihat foto tersebut. Selain pertemanan kita bisa jadi berakhir karena hal itu, ini juga akan sangat merugikan teman kita tersebut, karena akan sangat berdampak buruk terhadap kehidupan sosialnya dan psikologinya. Jadi kita harus tetap teliti dan jeli ya teman-teman. Itu dia tadi beberapa foto yang saat ini harus kita hindari untuk kita bagikan. Mari kita bersama-sama bermain sosial media dengan cara yang baik dan benar, agar tidak ada orang lain yang dirugikan, agar hidup kita tetap tenang. Stop. Terakhir. Kalau yang tadi haram untuk dibagikan teman-teman, sekarang ada hal yang harus teman-teman bagikan. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah video ini. Ya, bagikan video ini agar semakin banyak orang yang bisa teredukasi dan selamat dari hal-hal atau masalah-masalah yang timbul karena kesalahan kita dalam membagikan foto. Subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Mari terus belajar literasi digital dan sampai jumpa di video selanjutnya.